Oke teman-teman, sekarang kita lanjutkan kenapa harus pindah ke XLOOKUP untuk case yang keempat. Nah, di case yang keempat ini kita punya data yang lebih dari satu kriteria. Seperti ini, misalkan teman-teman punya tabel, yang ke bawah ini jenis kamar, yang ke kanan ini tuh jenis kamar juga, tapi yang family, double, single, atau sama diskonnya ya. Di sini harganya. Ini tarifnya beda-beda. Jadi deluxe family beda, deluxe yang double beda, deluxe single pun beda. Nah, di sini teman-teman punya dua kriteria. Tentunya biasanya teman-teman kalau pakai VLOOKUP itu tidak bisa hanya VLOOKUP doang ya. Biasanya dikombinasi dengan match ya, seperti ini. Misalkan kita cari untuk superior double ya. Superior double ada di sini, harusnya ini ya 450.000. Nah, teman-teman bisa cari dengan VLOOKUP, lookup value-nya ini ya, kemudian koma. Table array-nya dari sini ke sini F4, koma. Kemudian indeksnya nomornya berapa, karena di sini nanti beda-beda, kita bikin fleksibel yaitu pakai match. Double, kemudian di sini ya, kemudian koma, match type-nya exact match, kurung tutup, kemudian koma lagi. Ini untuk VLOOKUP-nya kita pilih exact match juga ya. Kita enter saja. Nah, sudah. Kalau sudah, klik 2 kali di sini. Nah, teman-teman sekarang sudah dapat tarifnya ya untuk masing-masing jenis dan tipe kamar. Misalkan deluxe family 750.000. Kita coba cek. Deluxe family 750.000, standar family 360. Standar family 360. Berarti ini sudah benar. Tapi teman-teman bisa dilihat rumusnya lumayan panjang karena kita harus kombinasikan VLOOKUP dan match. Untuk kasus seperti ini juga bisa kita pakai index match ya. Index, kemudian array-nya ya, array-nya ini. Kemudian number column ya, number column, row number, row numbernya berarti dipilihnya pakai match ya. Match ini, kemudian di sini ya. Kemudian match type-nya exact match. Kemudian kolom number kita juga pakai match ya. Jadi dua match di sini. Match ke sini, kemudian ke sini. F4 exact match juga ya. Kita enter. Nah, di sini dengan index dan match kita juga sudah bisa mencari tarif ya dengan dua kriteria. Tapi teman-teman lihat lagi, rumusnya panjang ya. Tapi dengan XLOOKUP teman-teman lebih mudah. Nah, untuk XLOOKUP ini lebih mudah teman-teman ya. Tinggal XLOOKUP, kemudian lookup value-nya ini ya. Ini yang lookup pertama. Kemudian yang di ini, yang di lookup array-nya ini ya. Kemudian return array-nya kita bikin XLOOKUP lagi ya, karena dua kriteria. Dan teman-teman kalau kriterianya lebih dari 2 pun ya, bisa di seperti ini caranya. Kemudian ya, ini lookup array yang kedua, itu berarti ini F4 lagi, baru return array-nya ini. Ya, karena nanti kita mencari tarif yang ada di sini, ya. Kemudian teman-teman tinggal ganti saja ya match-nya exact match ya, tentunya. Kemudian exact match lagi ya. Enter saja. Nah, ini tadi kenapa hasilnya seperti ini, karena ada yang lupa kita nggak kunci teman-teman ya. Di sini harusnya kita kunci semua. Ini biasa ya, lupa. Jadi jangan kaget, jangan panik kalau ada kesalahan seperti itu. Teman-teman cek saja mana yang harus dikunci dan lupa ya. Ini hasilnya sama tapi kita cukup menghafalkan satu rumus yaitu XLOOKUP. Kemudian kita ke case yang selanjutnya ya, kenapa kita harus pakai XLOOKUP. Nah, di sini teman-teman ya, yaitu case-nya bisa melihat ke kiri. Nah, tentunya seperti ini. Misalkan teman-teman VLOOKUP ya. Teman-teman punya tabel seperti ini, ada produk, jenis ya, tahun rilis, harga, dan ID produk. Teman-teman di sini mau lihat ID produknya Nintendo, Sega, Xiaomi itu berapa. Nah, ini kalau pakai VLOOKUP tentunya tidak bisa ya. Karena VLOOKUP itu hanya bisa melihat ke kanan, padahal ini ada di kiri. Ya, ini udah nggak bisa nih.
VLOOKUP itu bisa melihat ke kanan, misalkan di sini diketahui produk berarti bisa melihat jenisnya apa, tahun rilis berapa, harga berapa. Tapi yang di sebelah kiri dia nggak bisa, sehingga ini kelemahan VLOOKUP. Nah, untuk index dan match tentunya kita bisa ya, kita bisa pakai index dan match. Nah, kita tinggal index array-nya di sini yang kita cari, kemudian kita F4, kemudian koma. Row number ini kita bisa pakai match ya, kita pakai match. Lookup value-nya ini ya, koma. Kemudian di sini F4 lagi, kita pilih exact match. Kemudian ya, untuk kolomnya 1 karena cuman ada 1. Dan kita blok tadi. Sudah ketemu ya ID-nya dengan index dan match. Tapi dengan VLOOKUP nggak bisa. Nah, bagaimana dengan XLOOKUP? XLOOKUP teman-teman sangat mudah ya. Tinggal di sini ya, kemudian koma. Lookup array, karena lookup array-nya ada di sini ya. Yang kita cek F4, kemudian koma. Return-nya di sini. Jadi ini lebih enak, lebih fleksibel pakai XLOOKUP ya. Kalau sudah, udah ya, karena dia otomatis exact match ya defaultnya. Sudah selesai, teman-teman bisa lihat sangat praktis ya, lebih praktis daripada index dan match, dan juga tentunya kelemahan VLOOKUP sudah bisa diatasi dengan XLOOKUP. Satu rumus untuk banyak sekali masalah. Kemudian ya, kenapa teman-teman harus ganti ke XLOOKUP? Alasannya keenam. Case selanjutnya adalah seperti ini teman-teman. Dia bisa melihat ke bawah ya. Misalkan teman-teman punya data seperti ini ya. Di sini mau mencari harga Nintendo LG Sega ya. Dia datanya itu ke kanan, terus keterangannya ke bawah. Pakai VLOOKUP teman-teman nggak bisa pakai VLOOKUP ya. Misalkan seperti ini, koma. Nah, nggak bisa karena datanya itu bukan ke kanan. VLOOKUP hanya bisa melihat yang ke kanan ya, tapi yang ke bawah nggak bisa. Jadi udah nggak bisa pakai VLOOKUP. Pakai index dan match bisa ya tentunya, dengan kombinasi seperti yang tadi sebelumnya kita bahas. Pakai HLOOKUP ya. Ini memang biasanya kita pakai HLOOKUP untuk mengatasi seperti ini. Lookup value ya, tabel array-nya ini tinggal di blok saja F4, kemudian koma. Index number harga jadi 1 2 3 4 5 ya, 5. Kemudian exact match. Ya, kita enter. Sudah ketemu ya harganya. LG ya. Kemudian Nintendo. Kita lihat Nintendo harganya benar ya. Kemudian pakai XLOOKUP teman-teman bisa. Jadi yang tadinya VLOOKUP nggak bisa, ini XLOOKUP bisa. Lookup value-nya ini ya, kemudian koma. Lookup array ya, ini ada di sini. Kemudian F4, kemudian koma. Return array, harga ada di sini. F4. Udah. Begitu saja rumusnya, sangat simpel. Hasilnya sama dengan HLOOKUP. Berarti XLOOKUP ini ya, teman-teman bisa XLOOKUP itu sudah bisa VLOOKUP, HLOOKUP, dan index dan match ya. 3 rumus teratasi hanya dengan mempelajari satu rumus. Kemudian case yang selanjutnya, kenapa teman-teman harus pindah ke XLOOKUP? Di sini teman-teman ya, di sini teman-teman, ini saya hapus dulu. Misalkan teman-teman punya data yang sifatnya range ya, misalkan di sini diameter 0 ya. 0 sampai 4 harganya sekian. Kalau 5 sampai 14 harganya sekian ya. Dan teman-teman mau mencari misalkan yang ada di range ini, misalkan diameter 65 harganya berapa? 65 kan berarti kan di sini ya. Kemudian 37 berapa? Ini kalau teman-teman bisa pakai VLOOKUP ya. Pakai VLOOKUP bisa, tapi kita pakainya VLOOKUP yang true ya, yang true. 1 2 3 4 ya. Kemudian range lookup-nya kita pilih, kemudian true ya. Ini teman-teman bisa kan pakai ini. Hasilnya ya benar ya, 65 15.000 37 ya. Sekian. Betul. Teman-teman juga mungkin bisa pakai lookup ya. Kemudian yang di lookup itu ini ya, kita F4, kemudian returnnya ini ya, kita F4 juga, enter. Nah teman-teman, ini seolah-olah teman-teman bisa, dan memang bisa teman-teman ya pakai VLOOKUP maupun lookup ya. Tapi nanti kita kasih tahu kelebihannya pakai XLOOKUP ya. Kalau pakai XLOOKUP ya, tinggal lookup value-nya ini ya, kemudian koma. Lookup array ya, yang di lookup ini ya, kita F4 kemudian koma. Return-nya di sini ya.
kemudian kita F4 ya. Kemudian kita pilihnya yang true ya. True-nya bisa yang mana? Yang next smaller ya. Oke, ini seakan-akan teman-teman lihat hasilnya sama. Tapi kelebihannya XLOOKUP teman-teman. Misalkan di database-nya ini ya, teman-teman pengen sort. Kita lihat sort dari largest ya. Nah, yang hasilnya VLOOKUP dan LOOKUP itu jadi salah. Karena salah satu syaratnya ya, VLOOKUP sama LOOKUP ini ya, itu datanya udah di sort dengan benar. Ya, ketika di sort kebalik seperti ini ya, yang VLOOKUP sama LOOKUP harganya jadi salah, tapi yang XLOOKUP tetap benar. Nah, ini kelebihannya teman-teman pakai XLOOKUP. Nah, mungkin sekarang saatnya teman-teman untuk ganti ke XLOOKUP, untuk belajar XLOOKUP. Namun memang salah satu kelemahannya XLOOKUP ini baru ada di Excel versi terbaru ya, versi 2019, ataupun jika teman-teman pakai Excel yang Office 365 itu baru ada XLOOKUP, karena ini memang fitur terbaru. Demikian, terima kasih. Jika dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, subscribe, dan share ke teman-teman yang lain agar kita bisa berbagi manfaat, berbagi ilmu, berbagi kebaikan. Insya Allah nggak ada salahnya kita berbagi kebaikan ya. Semoga saja dapat menjadi tambahan amal kebaikan kita dan dapat menjadi amal jariah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam belajar Excel.